نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat satu perkara yang sangat besar, yang menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang sedang kita lakukan pada hakikatnya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kuatnya badan kita, bukan karena dekatnya rumah kita, atau bukan karena lapangnya waktu dan rezeki kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan diberikan kefahaman agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka marilah pula pada kesempatan yang sangat mulia ini kembali kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha juga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga takwa seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya apa? Perasaan takut kepada Allah, kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita, sehingga apapun perbuatan kita semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah, hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau berbuat maksiat, berbuat mungkar, berbuat keji, berbuat kejam, semata-mata karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang beriman yakin pasti apa saja yang kita lakukan di dunia ini pasti akan kita terima balasannya kelak di akhirat nanti. Apapun yang kita sembunyikan di hadapan manusia, kelak di akhirat akan Allah tampakkan di hadapan manusia
dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang lahir menjelang hari kiamat. Maka diri jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan betul rasa bahwa Allah selalu melihat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada harta bendanya ataupun bentuk rupanya ataupun bagusnya pakaiannya dan lain sebagainya. Tapi nilai seorang hamba, nilai kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal kita yang benar sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini kita semua maklum, kita akan memandang seorang yang ahli dalam pertanian. Dia akan bernilai di hadapan para petani. Dia adalah petani yang sukses. Tapi pada saat dipertemukan dengan orang yang pedagang yang sukses, bahwa orang pedagang tidak akan menganggap petani itu sukses, karena seorang petani mungkin tidak paham bagaimana ilmu dagang. Seorang pejabat, ahli politik mungkin bernilai di hadapan orang-orang yang sama dengan dia. Tapi dengan orang-orang yang tidak sama dengan dia, maka tidak akan ada nilainya, karena mungkin tidak memiliki keahlian tertentu. Tapi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pandang ini semua, walaupun semuanya harus tetap kita usahakan. Artinya apa? Jangan karena kesibukan kita dengan pertanian kita, perdagangan kita, usaha-usaha apapun di dunia yang kita lakukan ini, melupakan diri kita untuk menyempurnakan keimanan kita dan amal kita kepada Allah. Karena kelak di akhirat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, kemewahan, kemuliaan, pangkat, jabatan, kekayaan yang kita punya di dunia ini, tidak Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Tapi sejauh mana amal kita kepada Allah. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ulama bagi fikir bagi kita, kenapa Allah katakan mati terlebih dahulu daripada kehidupan? Pada hakikatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita yang sekarang adalah kehidupan kematian kita. Kita ini sedang ada di alam mimpi. Kita sedang tidur, kata para ulama, kita tidur itu saudaranya kematian. Dalam tidur kita ini sedang mimpi menjadi seorang pejabat, bermimpi menjadi orang yang kaya raya, bermimpi menjadi petani, pedagang, dan sebagainya. Kapan kita akan sadar dari mimpi kita? Pada saat kita ini masuk alam kubur. Ternyata apa yang kita kerjakan di dunia ini semuanya kita tinggalkan. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala perhitungkan, liyabluwakum, ini dijadikan oleh Allah sebagai ujian. Apa yang Allah perhitungkan? Ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang paling baik amalnya? Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita menyadari bahwa kita sedang mimpi di dunia ini. Jangan kita lupakan kehidupan kita yang sebenarnya di alam sadar, kelak kita di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sanalah amal agama yang akan diperlukan oleh kita. Kendaraan kita ada lampu penerang. Mungkin di siang hari tidak dibutuhkan karena kalah dengan cahaya matahari. Tapi pada malam hari alangkah sangat bergunanya lampu yang ada pada kendaraan kita. Tapi tidak kita berpikir bahwa lampu ini tidak ada manfaatnya di siang hari lalu kita tinggalkan. Pasti kita akan selalu membawanya kemanapun kita pergi. Maka demikianlah amal agama yang harus kita lakukan.
Mungkin hari ini nampak zahir kita di dunia seakan-akan amal agama ini tidak nampak manfaatnya. Apa manfaatnya baca Quran? Secara zahir, secara batin, secara akal, secara zahiriyah tidak nampak hasilnya. Seperti orang biasa saja. Bahkan mungkin orang yang terlalu sibuk dengan amal agama, tampak kehidupannya zahirnya susah. Tapi nanti pada saat di alam yang gelap, alam kubur, alam mahsyar, titian sirat, kita menyeberangi neraka menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah. Disitulah amal akan menentukan, akan menjadi penerang kita. Maka jangan sampai kita dilupakan. Jangan sampai kita menyesal kalau di akhirat nanti, sebagaimana yang firmankan oleh Allah. Walau tara idil mujrimun naqisu rusihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Walau tara idil mujrimun, alangkah ruginya, alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya kerugian yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa, mujrimun. Naqisu rusihim inda rabbihim, tertunduk kepalanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut. Apa yang katakan saat itu? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, kami hari ini sudah lihat. Ya Rabb, kami hari ini telah dengar. Apa yang kita lihat? Kehidupan dan padang mahsyar, kehidupan yang sangat panas, yang tidak pernah kita lihat selama ini, nampak di hadapan mata kita. Jeritan orang yang menderita di alam mahsyar akan terdengar oleh telinga kita. Lalu apa yang kita katakan? Farjina, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengumpulkan kemewahan dunia, tapi apa yang kita minta? Na'mal solihan inna mungkin. Kami berbuat amal soleh ya Allah, kami ibadah ya Allah, kami akan habiskan harta kami, waktu kami, pikir kami, tenaga kami untuk agama ya Allah. Kenapa? Inna mungkinun. Karena sesungguhnya keyakinan itu telah datang pada diri kita. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selain daripada kita mengamalkan agama yang memang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah SAW punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yang menjadikan diri kita ini mulia. Kita ini umat terbaik, kita ini umat yang paling mulia. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata ustaz, bukan kata ulama, bukan kata kiai, bukan kata pondok pesantren. Tapi ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kuntum khaira umat. Kalian itu sebaik-baik umat. Kita ini sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa yang menjadi penyebab kemuliaan kita? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia taat kepada Allah, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia untuk berbuat munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di samping kita mempunyai tanggung jawab untuk ibadah dan memang harus wajib menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, salat kita, zikir kita, sedekah kita, baca Quran kita, puasa kita, haji kita manakala kita mampu, umrah kita dan seterusnya. Kita punya tanggung jawab untuk sampaikan perkara yang baik-baik ini kepada saudara kita, apapun resikonya, kata para ulama. Dan hasil bukan tanggung jawab kita. Kewajiban dan tanggung jawab kita adalah menyampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatkan perkara yang hak dan menasihatkan perkara yang hak ini dengan sabar. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin orang tidak akan mau dengan ajakan kita, tapi terus kita bersabar. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya Abu Jahal, beliau tetap dakwahi, beliau tetap ajak untuk masuk ke dalam Islam, walaupun beliau tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhir hayatnya Abu Jahal tidak akan pernah mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan Rasulullah Muhammad sebagai Nabi. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu mendakwahkan agama,
mengamalkan agama dan mengajak manusia taat kepada Allah, sama-sama mengamalkan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan paham kepada saya yang bicara dan kita semua yang sempat hadir di sini, punya tanggung jawab di sela-sela tidur mimpi kita yang panjang ini, dan kita tidak akan tahu kapan akhir daripada mimpi kita ini. Tetaplah kita menyadari bahwa akan ada kehidupan yang sebenarnya kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengharap bimbingan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap amal ibadah kita lakukan, sehingga kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bahagia abadi selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna illa Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Wa alamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan kariman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa radhiyallahu an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi Afrika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wa hdi ahla baitina wa aqaribana wa dzurriyyatina min ba'dina wa jiranana wa ahla qaryatina wa man hawalaiha ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.